Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Rabb kita, oleh Allah Ta'ala. Ini semuanya karunia-Nya. Pertama, karunia usia. Yang kedua, karunia sehat. Berikutnya yang gak kalah penting adalah taufiknya. Ada orang diberikan usia, diberikan sehat, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya untuk sholat, tetapi untuk mencari ilmunya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena masih diberikan nikmat, yang nikmat itu khusus Allah Ta'ala berikan may yasha'u min ibadi, kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya, yakni taat, takwa, khususnya mencari ilmunya. Maka hendaklah kita mensyukurinya, karena ini salah satu jalan yang mudah masuk surga, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu bi tariqan ilal jannah, kama qala. Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Maka sekali lagi hendaklah kita banyak mensyukurinya dan berharap agar kita terus diberikan taufiknya untuk mencari ilmunya. Tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang seluruh kehidupannya adalah uswah. Bagaimana muamalah dengan Rabbnya, bagaimana muamalah dengan dirinya, bagaimana muamalah dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, yang semuanya bernilai ibadah, yang kalau kita mengikutinya pasti kita akan baik, bahagia dunia kita, apalagi akhirat kita. Setiap kali kita ngaji, apalagi ngaji Al-Quran dan Al-Hadis, tentunya kita dapati, yaitulah amaliyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapati kebaikan yang ada di balik itu semuanya. Maka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita banyak salawat dan salam kepadanya, agar kita dapat kebaikan dunia kita, apalagi akhirat kita. Khawatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, telah kita bahas sebelumnya, yakni pembahasan tentang doa secara global, ya, khususnya fadilahnya. Perkataan salafus salih tentang doa, dan kita diperintahkan untuk doa karena doa itu adalah ibadah, ya, doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melabeli orang yang tidak doa itu dengan orang yang tidak ibadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Ghafir, ud'uni, minta kalian kepadaku. Jadi Allah merintahkan kepada kita minta, kita disuruh minta. Kemudian Allah jamin, astajib lakum,
Allah jamin akan menjawab. Kemudian Allah ancam, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Berarti orang yang tidak doa itu tidak ibadah. Orang yang tidak doa berarti dia orang yang takabur. Jadi dilabeli dengan orang yang takabur dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Ancamannya keras, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam abadi selama-lamanya. Jadi kita disuruh doa. Doa itu adalah ibadah, dan di dalam doa ada banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena kita ini fakir, kita ini nggak punya apa-apa, kita ini miskin. Antumul fuqara ilallah, kalian ini semuanya fakir. Kita untuk bisa jalan dari rumah kita ke sini kita butuh Allah. Kita untuk bisa berkendara dari rumah kita ke sini kita butuh Allah. Kita untuk makan saja butuh Allah, ya kan? Bekerja butuh Allah. Apalagi kita butuh sehat, butuh Allah. Kita butuh sukses, butuh Allah. Maka minta kepada Allah, dan Allah jamin akan dijawab, diijabahi. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang adab doa yang harus kita perhatikan, etika doa yang harus kita perhatikan. Orang doa itu ada etikanya. Orang minta kepada manusia saja ada etikanya. Kita misalkan mau pinjam uang kepada teman kita, kepada sahabat kita, ada etikanya, ya. Jadi ada etikanya, ada adabnya. Maka apalagi kepada Rabb kita, ya, yang mana dia adalah pencipta kita, sedangkan kita adalah hamba yang tidak bisa apa-apa. Maka ada etika yang harus kita perhatikan. Jadi ada etika yang harus kita perhatikan. Nah, khusus dalam kitab Tazkiyatun Nafas ya disebutkan beberapa etika, ya, dan nanti akan kami ambilkan juga dari sumber yang lainnya, dari Kitabul Adab, ya. Jadi kitab adab, kitab etika, khusus etika dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah termasuk etika berdoa ayatarassada li du'aihi al-awqati asy-syarifata, yakni untuk doanya dia memanfaatkan waktu-waktu yang mulia. Jadi untuk doanya dia memanfaatkan waktu-waktu yang mulia. Waktu yang mulia itu kapan saja? Kaitannya dengan tahun, maka waktu yang mulia itu adalah hari Arafah. Kita sudah melaluinya. Adalah hari Arafah. Kita kemarin sudah melaluinya. Orang yang haji, ketika dia haji, pada saat hari Arafah, semuanya kumpul di Arafah, fokus di Arafah. Berangkat pagi, setelah subuh dari Mina, kemudian menuju Arafah. Kemudian menegakkan sholat zuhur dan asar berjamaah, menegakkan sholat zuhur dan asar dengan jamak, qashar. Kemudian setelah itu menyibukkan diri doa sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi sampai terbenamnya matahari. Ini adalah waktu dijabainya doa. Pun orang yang tidak haji, yang disyariatkan bagi mereka untuk puasa, ketika sore hari mereka juga diperintahkan untuk memperbanyak doa. Dan bukan hanya sore hari, ya kan, sepanjang hari, tetapi sore hari apalagi mendekati waktu berbuka, waktu yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak doa. Kemudian kaitannya dengan bulan, yakni bulan Ramadan. Maka selama bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi selama bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, apalagi ketika hendak berbuka. Jadi ketika kita hendak berbuka, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kemudian berikutnya, tiap pekan, yakni setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ada sewaktu-waktu, ada satu waktu pada hari Jumat itu kalau kita berdoa, maka doa kita tidak akan ditolak.
Dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang kuat merucut kepada 2 waktu, yakni antara duduknya imam sampai ditegakkannya sholat Jumat. Jadi duduknya imam ketika antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua sampai ditegakkannya sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah selepas sholat asar. Jadi selepas sholat asar. Maka 2 waktu itu kita sangat dianjurkan untuk memanfaatkannya dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, karena itu adalah waktu diijabainya doa. Kemudian di setiap malam ada waktu di mana ketika kita berdoa, doa kita akan diijabai, yakni waktu sahur, ketika Allah turun ke langit-langit dunia. Jadi ketika Allah turun ke langit-langit dunia, ketika itulah kalau kita berdoa maka doa kita akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kaitannya dengan waktu-waktu yang mulia. Kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu-waktu yang mulia ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyaqtanimal ahwal asyarifah, yakni memanfaatkan keadaan yang mulia. Kalau tadi waktu yang mulia, berikutnya adalah keadaan atau kondisi yang mulia. Kapan itu? Di antaranya ketika turunnya hujan. Ya, jadi ketika turunnya hujan. Ketika hujan turun, ya, kondisi ini kondisi di mana ketika kita berdoa kepada Allah SWT, maka doa kita akan diijabai. Sehingga kalau kita berdoa pada saat hujan turun, ya, maka kesempatan untuk diijabainya doa kita sangat besar. Maka manfaatkan ketika misalkan kita di kondisi hujan itu mengguyur kita, maka manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah ketika peperangan. Jadi ketika peperangan, ya, jadi ketika peperangan, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita akan diijabai oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berdoa ketika mau perang Badar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menunaikan janjinya. Allahumma anjizli ma wa'atani, Allahumma atini ma wa'atani, Allahumma intulika hadhil isabah min ahli islami la tu'badu fil ardi. Ya Allah, tunaikan kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Ya, datangkan kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, jika golongan Islam ini binasa, niscaya Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Doa itu terus diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai akhirnya ketika turun firman Allah, ya, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika kalian semuanya mohon pertolongan kepada Allah, istighatsah, ya, kemudian Allah memenuhi permohonan kalian. Aku kirimkan kepada kalian 1000 malaikat yang turun ikut berperang. Maka setelah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dari doanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Kemudian termasuk kondisi diijabainya doa adalah ketika sujud. Seperti disebutkan dalam hadis Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi di mana seorang hamba itu teramat sangat dekat dengan Rabbnya, wa huwa sajid, yakni ketika dia sujud. Fa'akthiru minad du'a, maka ketika itu perbanyaklah oleh kalian doa. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika itu. Ya, ketika sujud. Ya, jadi ketika sujud perbanyak doa. Doa apapun. Doa apapun.
Tetapi yang jelas ketika kita sholat berjamaah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dipilih untuk diikuti. Ya, maka ketika imam itu ruku, ya, ketika imam takbir maka bertakbirlah kita. Ketika ruku kita ruku, ketika dia i'tidal kita i'tidal, ketika sujud sujud. Ya, maka ketika imam itu duduk dari sujudnya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti imam, bukan malah menyendiri dengan doa kita. Itu keliru. Sehingga kapan, ya kan, doa ketika sujud ini kita perbanyak, ya, khususnya ketika kita sholat sendiri, yakni pada saat sholat sunnah. Ya. Doa apa saja? Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan apa saja. Kita punya hajat di usaha kita, kita punya hajat mau memperbaiki rumah kita, kita punya hajat ingin diberikan kesehatan, minta ketika sujud, nggak jadi masalah. Ya, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, ya Allah berikan aku rumah yang nyaman, minta kepada Allah. Ya, berikan aku anak-anak yang sholih, minta kepada Allah. Ya Allah berikan aku kendaraan yang nyaman, minta kepada Allah. Ya Allah berikan aku kesehatan, minta kepada Allah. Apa yang menjadi hajat kita, sampaikan. Ya, jangan sampai kita ditipu sama setan. Ah, masa urusan minta sepeda motor, minta mobil, minta rumah saja minta kepada Allah. Ya, itu adalah bisikan setan agar kita enggak mau mengungkapkan hajat kita kepada Allah. Padahal itulah hajat kita. Kita enggak bisa buat rumah, enggak bisa berusaha dengan usaha yang sukses dunia kita kalau enggak ditolong oleh Allah. Maka minta. Kita seringkali ditipu sama setan, dibisiku sama setan, ya kan? Dimunculkan gengsi kita untuk tidak minta perkara yang remeh dan temeh seperti ini. Ya kan? Kita seringkali doanya dengan doa yang jawami'ul kalim. Nah, ini termasuk ya, ini termasuk kaitannya dengan etika berdoa yang lain. Dianjurkan doa dengan doa jawami'ul kalim. Apa doa yang jawami'ul kalim itu? Doa-doa yang ringkas tetapi maknanya mendalam. Dan itu ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah. Jadi termasuk doa-doa yang kita dianjurkan untuk kita ucapkan itu adalah doa-doa yang makthur, ada contohnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu adalah doa yang jawami'ul kalim, ringkas tetapi kandungannya padat, dalam kalau kita mau merenunginya. Ya. Tapi bukan berarti dengan ini kita akhirnya nggak mau secara spesifik minta. Misalkan hari ini anak kita mau ujian, kita nggak berdoa, ya kan, minta dengan bahasa kita. Misalkan ketika kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak minta, ya kan, ya Allah berikanlah kemudahan untuk anakku yang menjalani ujian, berikanlah kelancaran kepadanya, ya Allah berikanlah nilai yang terbaik untuknya. Ya, kadang kita nggak minta kepada Allah seperti itu. Ya, kadang kita nggak minta kepada Allah seperti itu. Ya, padahal kita sangat dianjurkan. Apa yang menjadi hajat kita hari itu, maka minta kepada Allah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada etika tadi, yakni termasuk kondisi diijabahnya doa itu adalah ketika kita sujud. Maka silakan minta apapun. Jadi silakan minta apapun yang menjadi hajat kita kepada Allah, karena ketika kita sujud itu adalah kondisi di mana kita dengan Rabb kita teramat sangat dekat. Maka fa'akthiru ad-du'a. Tapi memang para ulama khilaf dalam masalah ini. Ya, seperti Syekh Utsman Khamis hafizallahu taala menyebutkan, kadang kita lama sujudnya itu pada rakaat yang terakhir. Padahal yang benar adalah lamanya setiap sujud itu harus sama. Ya, harus sama. Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah, ini termasuk sholat yang afdol, adalah apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam, di mana berdirinya dan rukuknya dan i'tidalnya dan sujudnya sama lamanya. Sehingga kalau misalkan
ketika kita berdiri kemudian baca suratul Fatihah kemudian baca surat yang panjang, maka rukuknya pun juga sama. Apa yang dibaca? Ya banyak. Zikir kaitannya dengan rukuk banyak. Ya bisa subhana rabbiyal azim ditambahi subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli berapa kali? Tidak terbatas. Sama dengan berdirinya. Sama rukuk juga sama seperti itu. Sama sujud sama seperti itu. Sambil kita tambahi dengan doa, ya, yang mana kita nyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pada rakaat yang terakhir, tetapi pada saat sujud yang terakhir, termasuk sujud sebelum sujud yang terakhir, atau sujud pada rakaat yang ketiga, atau sujud pada rakaat yang kedua. Misalkan kalau kita sholatnya itu sendiri, ya, bukan sholat wajib, khususnya sholat sunnah, ya, berarti rakaat pertama, rakaat yang kedua, maka sujudnya sama panjangnya. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk etika dalam berdoa, ya, kondisi yang kita dianjurkan untuk berdoa, yakni antara adzan dan iqamah. Nabi SAW bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Nabi bersabda, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Maka sangat dianjurkan orang, ya, ketika menunggu ditegakkannya sholat, selain daripada dia menegakkan sholat sunnah, maka dianjurkan memperbanyak doa. Kadang mungkin masa tunggunya lama. Sekali lagi, ya kan, doa dengan doa apapun, ya, doa dengan doa apapun, ya, dan doa yang diajarkan diteladankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Imam Nawawi sendiri menulis kitab Al-Adhkar, ya, tebal, itu kumpulan doa-doa di dalamnya, zikir dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita berdoa dengan doa-doa yang ada di situ, nggak akan cukup. Sampai pun misalkan kita doa di hari Arafah, pada saat wukuf di Arafah, mulai dari sejak selesai sholat zuhur dan asar jamak qashar takdim, kemudian sampai terbenamnya matahari, kita doa dengan doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak akan habis, nggak akan habis. Saking banyaknya contoh doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau misalkan kita nggak hafal doa-doa itu, tapi kita hafal yang jawami'ul kalim, ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah ila akhiri, ya kan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau doa-doa yang dalam hadis. Tapi ternyata waktunya masih banyak, ya, sampaikan hajat kita. Kita punya hajat apa? Hari ini misalkan mau kerja, ya, besok misalkan mau ngantarkan putranya mondok, misalkan minta kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan dalam safarku esok, ya Allah berikanlah aku keberkahan, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi minta kepada Allah antara adzan dan iqamah, karena doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak, ya, doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Kemudian juga disebutkan di sini termasuk adab dan etika dalam berdoa, ayyajzam bid-du'a, sungguh-sungguh dalam berdoa dan yakin akan diijabahinya doa, ya. Jadi yakin akan diijabahinya doa, sungguh-sungguh dalam berdoa dan yakin diijabahinya doa, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alah. Sekali-kali seseorang dari kalian jangan mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, ya Allah sayangi aku jika engkau berkehendak, tetapi hendaklah dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Jadi jangan ditambahi, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, ya Allah sayangi aku jika engkau berkehendak, ya. Jadi hendaklah kita sungguh-sungguh, kalau minta itu sungguh-sungguh. Misalkan, ya, Allahumma rzuqni jannah, ya, Allahumma rzuqni jannatal firdaus in syi'ta. Jangan, ya Allah berikanlah aku karunia surga firdaus kalau engkau berkehendak. Ya jangan, itu berarti orang mintanya nggak sungguh-sungguh, ya. Sama kalau misalkan kita mau utang sama orang, kita bilang, Pak saya mau utang kalau jenengan berkenan,
ya kan? Oh saya nggak berkenan, misalkan kayak gitu. Ya, itu kan menunjukkan kalau kita nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita bilang, Pak saya mau pinjam uang, sungguh saya minta diberikan pinjaman uang. Nah ini menunjukkan kalau kita sungguh-sungguh dalam minta, apalagi kepada Rob kita, ya kan? Dan ketika kita tidak sungguh-sungguh dalam meminta, itu tanda kalau dalam diri kita masih ada kiber, masih ada takabur, masih ada gengsi. Padahal kita nggak boleh gengsi di hadapan Allah, kita nggak boleh takabur di hadapan Allah. Kita ini hina. Maka ketika kita minta, kita harus hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam meminta hendaklah kita sungguh-sungguh dalam memintanya. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk etika dalam berdoa, ayyakuna ala taharah, hendaklah dalam kondisi suci. Ya. Jadi hendaklah dalam kondisi suci. Ini termasuk sunnah. Ya kan? Jadi termasuk sunnah. Jadi kita berdoa minta kepada Allah dalam kondisi suci. Ya, karena kita dari awal itu sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mensucikan diri kita. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, ya kan? Maka diantara perintah Allah pertama kali, ya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikan. Ya. Jadi kan Allah berfirman ketika mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit berikan peringatan. Ya. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkan, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Jadi sedari awal diangkat menjadi nabi, Allah menjadi rasul, Allah merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan pakaian. Ya. Kalau pakaiannya harus disucikan, maka pun sama dengan badannya. Ya kan? Maka kalau lahirianya diperintahkan untuk disucikan, apalagi batinnya. Nah seperti itu. Makanya termasuk dianjurkan ya dalam berdoa, yakunu ala toharoh. Ya, kecuali misalkan dalam kondisi yang terpaksa, ya misalkan tiba-tiba turun hujan gitu kan, kemudian kita berdoa, ya minta kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita ketika berada dalam safar, ya kan, kemudian ya kita dalam kondisi tidak punya wudhu, ya kemudian kita memperbanyak doa, maka ini kondisi yang tidak menjadi masalah. Kemudian mustaqbilul kiblah, termasuk etika juga dianjurkan menghadap kiblat. Ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ketika berada di sofa, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa menghadap ke arah kiblat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perang Badar, sebelum perang Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, doanya menghadap ke arah kiblat. Ketika wukuf di Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga doanya menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi termasuk dianjurkan dalam berdoa adalah menghadap ke arah kiblat. Berikutnya termasuk etika dalam berdoa adalah yukarrirud doa, yakni mengulang-ulang doa. Jadi mengulang-ulang doa. Ya. Nah, dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Mas'ud mengisahkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau doa maka dia berdoa 3 kali, kalau dia minta maka dia minta tiga kali. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Muslim ya, kalau berdoa maka beliau berdoa 3 kali, kalau dia meminta maka beliau meminta tiga kali, menunjukkan kesungguhan kita dalam meminta, menyeru kepada Allah Ta'ala. Ya, maka kita pun juga seperti itu. Sama seperti tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau perang Badar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk, para sahabat sudah berada di medan pertempuran, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sibuk doa. Jadi ketika perang terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap sibuk doa. Diulang-ulangi doa itu. Jadi doa itu diulang-ulangi. Allahumma anjis lima wa'atani, Allahumma atini ma wa'atani. Itu diulang-ulang, doa itu diulang-ulang. Sampai ketika turun firman Allah tadi, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dari doanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turut berperang. Ya. Jadi ini termasuk adab dalam berdoa. Ketika kita melihat tanda-tanda bahwa apa yang kita minta itu didatangkan oleh Allah Ta'ala, bukan malah kita berhenti dari doa kita, enggak, tapi terus semakin kuat dalam berdoa.
Ya, semakin kuat dalam berdoa. Misalkan tanda-tanda kita bakalan sukses, ya kan? Misalkan kita ada janji sama orang, orang mau beli barang kita misalkan. Ya kan, ada janji, orang mau beli barang kita, dia akan datang ke tempat kita esok atau lusa. Bukan malah kita berhenti dari doa, justru doa kita harus semakin kuat. Karena apa? Allah bisa merubah segala sesuatunya. Allah bisa menetapkan takdirnya tanpa kuasanya kita. Bisa saja besok orangnya celaka, bisa saja besok orangnya tiba-tiba bangkrut. Akhirnya yang seharusnya kita dapat keuntungan, ya kan, dari usaha kita malah nggak dapat untung. Ya sama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ketika tanda-tanda kemenangan, ya kan, itu sudah di depan mata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terus berdoa. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa. Kita pun sama seperti itu. Ya, jangan berhenti dari doa sebelum benar-benar, ya kan, kita merasakan apa yang kita harapkan. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk adab dalam berdoa, yakni mengawali dengan pujian kepada Allah taala. Jadi mengawali dengan pujian kepada Allah taala. Jadi dalam berdoa tidak langsung meminta, tetapi hendaklah kita memuji. Kita saja kalau misalkan butuh sama orang, kita kan mesti memuji orang itu. Ya, misalkan kita mau pinjam uang kepada orang itu, kita kan mengatakan, Bapak orangnya baik, saya tahu selama ini suka membantu, saya dalam kondisi lagi butuh. Nah seperti itu. Jadi kita puji dia, kita muliakan dia, ya kan, kita hinakan kita, maka kemudian setelah itu kita minta kepada dia, apalagi kepada Sang Pencipta Rabb kita. Itu termasuk etikanya, memuji Allah Ta'ala lebih dulu, ya kan, memuji Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, jadi memuji nama Allah, memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka termasuk etika dalam berdoa, bagian dari etika ini adalah sangat dianjurkan kalau misalkan kita minta sesuatu, maka kita menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta itu. Misalkan kita minta rizki, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban wa anta khairur razikin, seperti itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki yang baik, yang luas, ya kan. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan, rizki yang baik, luas, halal, wa anta khairur razikin, engkau lah sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Jadi termasuk etika dalam berdoa juga adalah memuji Allah dengan nama-namanya sesuai dengan yang kita minta, ya kan. Misalkan kita minta diberikan kesehatan, ya kan, kondisi yang misalkan tenaga medis itu sudah angkat tangan, ya, kita minta kepada Allah Ta'ala, ya kan, agar kita diberikan kesembuhan, sambil kita menyebutkan innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu, misalkan seperti itu. Ya. Nah ini baru kemudian setelah memuji Allah dengan nama-namanya dan sifatnya, memuji dengan kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah itu menyampaikan hajatnya. Jadi setelah itu menyampaikan hajatnya. Jadi yang pertama adalah diawali dengan memuji Allah. Ya, misalkan alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, misalkan seperti itu. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, kama shallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kemudian berdoa. Jadi seperti itu. Jadi harus diawali dengan pujian kepada Allah, kemudian diikuti dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian disampaikan hajatnya. Wa yakhtim kadzalika bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian setelah menyampaikan doanya, ditutup dengan salawat lagi dan ditutup dengan memuji Allah kembali. Jadi bukan selesai doa, selesai. Setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selesai. Enggak. Tetapi ditutup lagi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk etika dalam berdoa, yakni yutibu mat'amahu, yakni menjaga makanannya. Makanan yang kita makan itu harus kita jaga. Jangan sampai kita makan dari makanan yang haram. Ya. Makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, baik zatnya ataupun cara memperolehnya. Ya, baik zatnya ataupun cara memperolehnya. Ya, kita misalkan makan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, atau kita ya kan makan makanan yang halal tetapi cara mendapatkannya dari jalur yang haram, maka ini menjadi sebab terhalangnya diijabahinya doa. Maka harus kita perhatikan. Ya, jadi harus kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, seseorang yang melakukan perjalanan, ya, rambutnya kusut, ya, pakaiannya lusuh, kemudian dia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa Rabbku, tapi makanannya haram. Ya, maka Nabi mengatakan fa anna yustajabu lah, maka bagaimana doanya akan diijabahi? Wong makanannya dari makanan yang haram. Demikian juga tidak boleh berdoa dengan doa yang mengandung unsur dosa. Wala yad'u bi itsmin wala bi qati'ati rahimin. Tidak berdoa dengan doa yang mengandung unsur dosa ataupun mutus tali silaturahim. Doa tapi doanya ya kan di dalamnya mengandung unsur dosa. Ya, misalkan ya Allah, ya kan, berikanlah aku rizki ya dari jualan khamr ini misalkan, ya nggak boleh karena kan mengandung unsur dosa. Ya, atau misalkan ya kan dia punya usahanya adalah ya memberikan pinjaman, jadi usahanya memberikan pinjaman, kemudian dia menerapkan riba di dalamnya, kemudian berdoa, ya Allah berikanlah aku rizki yang lapang dari usahaku ini, misalkan kayak gitu. Ya tidak boleh, karena yang ini menjadi sebab tidak diijabahinya doa karena mengandung unsur dosa di dalamnya. Ya, tidak juga mengandung qati'atur rahim, pemutusan rahim. Ya, pemutusan rahim, doa yang menjadi sebab kita putus rahim kita, hubungan kita dengan kerabat kita. Yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, kemudian etika yang lain, la yambaghi ta'ajjulul ijabah, tidak semestinya dalam berdoa itu tergesa-gesa mengharap diijabahinya doa. Jadi orang doa itu harus sabar, nggak boleh tergesa-gesa. Ya, kita saja kepada manusia, kalau misalkan muamalah dengan manusia kan nggak boleh tergesa-gesa. Misalkan kita mau pinjam uang, kan nggak boleh kita ini tergesa-gesa dalam ya kan minta agar apa yang kita minta ini segera dipenuhi oleh dia. Nah, yang dimaksud di sini adalah da'autu wa lam yastajib li. Dia mengatakan aku telah berdoa tapi doaku belum diijabahi. Ini termasuk orang-orang tergesa-gesa ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Ya, seseorang dari kalian doanya akan dipenuhi selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu, dia berkata, da'autu falam yastajib li. Aku sudah berdoa tapi belum diijabahi, belum dijawab. Aku sudah minta tapi belum dijawab. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, Abu Daud juga. Misalkan kita gini, jadi kita istikharah mau buka usaha. Ya, kita istikharah mau buka usaha atau istikharah mau nyari jodoh misalnya. Ya, istikharah mau cari pekerjaan. Ya, kita lama istikharah misalkan sambil ngajukan lamaran pekerjaan. Ternyata nggak ada panggilan. Kemudian kita mengatakan saya sudah doa istikharah berkali-kali tapi ya belum diijabahi, ya kan? Ini termasuk tergesa-gesa dalam berdoa. Aku sudah doa tapi belum diijabahi.
sakit misalkan, dia berdoa ya kan kepada Allah, ya Allah berikan aku kesembuhan, ya Allah berikan aku kesehatan. Ya, kemudian ya kan dia mengatakan saya sudah berdoa berkali-kali tapi juga belum diberikan kesembuhan. Nah, ini berarti orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini bagaimana? Ibnu Battal mengatakan maknanya annahu yas'am fayatrukut du'a. Maknanya adalah orang ini ketika doa dia sudah bosan, akhirnya dia ini meninggalkan doa. Fayakunu kalman, maka dia perumpamannya seperti orang yang suka ngungkit-ngungkit doanya. Tapi kalau misalkan dia seperti ini, ditanya, jenengan sudah doa belum? Sudah. Ya kan? Ya sudah doa istikharah belum? Sudah. Ya tapi belum diijabahi. Nah, tapi dia masih tetap doa. Itu tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Battal tadi. Jadi maknanya adalah dia bosan dari doanya. Misalkan dia istikharah nggak ketemu jodohnya, akhirnya dia ya kan meninggalkan doanya. Wis saya nggak istikharah dulu lah. Misalkan kayak itu. Saya nggak doa dulu lah. Ya, dia misalkan mau kerja di mana gitu. Akhirnya dia nggak doa dulu lah, berhenti dari doanya. Maka ini seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Dia bosan, akhirnya dia meninggalkan doa. Dan dia nyebut-nyebut doanya. Saya sudah doa, ya kan? Sehingga ketika tidak dijabahi doanya, akhirnya dia berhenti daripada berdoa. Nah, ini orang yang ya tergesa-gesa dalam doanya. Nah, orang seperti ini tidak berhak diijabahi doanya. Karena dia seperti orang yang bakhil dalam berdoa, orang yang medit dalam doa. Jadi ada orang yang bakhil dalam doa. Dia hanya minta sekali, pengennya langsung diijabahi. Nggak boleh seperti itu. Ya kan? Jadi nggak boleh seperti itu. Kita minta rezeki saja harus kita ulang-ulang. Ya kan? Kita minta misalkan kesehatan, ya kan harus kita ulang-ulang. Kita minta kepada Allah, terus kita ulang-ulang doa kita. Ya. Kita ulang-ulang. Kita pengen diberikan afiat, harus kita ulang-ulang, ya kan? Nah, makanya orang seperti ini dikatakan oleh Ibnu Battal, kal mubakhil li rabbi. Perumpamannya seperti orang yang bakhil kepada Rabbnya, ya kan? Yang dia tidak yakin kepada Rabbnya. Ya. Jadi seperti itu. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, ini khotal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara adab-adab doa yang disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Termasuk etika yang harus kita perhatikan dalam berdoa, yakni dengan berbakti kepada kedua orang tua, karena dia adalah salah satu sebab diterimanya doa. Birrul walidain salah satu sebab diterimanya doa. Ya. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang nanti orang yang bernama Uwais bin Amir, dia dari Yaman, dari Bani Murad, dari kabilah Qarn, yang kita mengenalnya dengan Uwais Al-Qarni, akan mendatangi kalian. Beliau pernah menderita sakit kulit yang kemudian sembuh, kecuali bagian sebesar keping dirham. Ia memiliki seorang ibu yang dia berbakti kepadanya. Ya, seandainya kalian bisa ketemu dengan dia, maka hendaklah kalian minta doanya, karena doanya akan didengar oleh Allah Ta'ala. Nah, ini diingat terus oleh Umar bin Khattab, sehingga setiap kali datang orang dari Yaman mesti ditanya. Ya, ditanya, kemudian ketika akhirnya ketemu dengan orang bernama Uwais bin Amir atau Uwais Al-Qarni ini, akhirnya Umar minta agar dia mendoakan Umar. Ya, kemudian Uwais nggak ngerti sampai akhirnya disampaikan hadis ini, maka akhirnya ya kan Uwais pun mendoakan dia. Kemudian pada momen-momen setelahnya, mesti Umar kalau kedatangan tamu dari Yaman mesti ditanya bagaimana keadaan Uwais dan lain sebagainya.
maka orang-orang menganggap dia bukan siapa-siapa. Tapi sampai akhirnya disampaikan tentang hadis ini, akhirnya banyak orang yang pun minta doa kepada dia ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia punya seorang ibu yang sudah buta matanya. Ya, dan dia senantiasa menjaga ibunya. Nah, dari baktinya itu menjadi sebab kenapa kalau dia berdoa doanya diijabahi. Nah, kemudian secara umum termasuk juga etika dalam berdoa mengedepankan. Jadi mengedepankan amal-amal soleh di awal doa. Seperti sholat, kemudian selesai sholat doa. Zakat, selesai zakat kemudian berdoa. Sedekah, selesai sedekah kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Silaturahim dan amal-amal ibadah lainnya yang akan mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada kecintaan Allah ya. Jadi mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal soleh apapun ya, puasa, kemudian mau berbuka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, puasa sunnah ya, puasa Senin Kemis atau puasa Daud, kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian termasuk yang menjadi sebab diijabainya doa dan etika yang harus kita perhatikan di sini adalah memperbanyak amal sunnah selain daripada yang wajib. Karena dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala disebutkan, wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku masih terus senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah hingga akhirnya aku mencintai dia. Wa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia mendengarkan dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, biha, dan pandangannya yang dia akan mandang dengannya. Kemudian dalam kelanjutan hadis itu disebutkan ya, wa idza sta'adzani u'idzanahu, kalau dia mohon perlindungan kepadaku aku akan melindunginya ya. Jadi kalau dia mohon perlindungan kepadaku maka aku akan melindunginya ya. Wa idza sa'alani ya, dan jika dia memohon kepadaku maka aku akan memberikan kepadanya. Jadi amal-amal sunnah ya, amal-amal sunnah itu menjadi sebab diijabainya doa. Kemudian etika yang lain, disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa ya. Jadi disunnahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mengangkat tangan sambil menghadap ke arah kiblat ketika selesai melontarkan jumroh ya, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Baru kemudian setelah itu dia berdoa menghadap ke arah kiblat. Jadi dengan mengangkat tangannya ya. Nah, bagaimana mengangkat tangan? Ada satu penjelasan menarik ya. Disebutkan oleh ahli ilmu ada 4 cara mengangkat tangan itu. Ada yang seperti ini. Jadi telapak tangannya ini menghadap ke arah wajahnya dan menghadap ke arah atas. Yang kedua adalah seperti ini, telapak tangannya menghadap ke arah wajahnya tapi jarinya menghadap ke atas ya. Kemudian yang ketiga, bagian luar dari telapak tangannya itu menghadap ke dirinya tapi bagian telapak tangannya menghadap ke atas. Jadi caranya seperti ini. Ini seperti orang ketika doa istisqa. Ada yang telapak tangannya menghadap ke bawah tapi bagian luar daripada telapak tangannya menghadap ke atas. Jadi doanya seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi dalam mengangkat tangan disebutkan oleh ahli ilmu seperti itu diantara caranya. Ya, jadi seperti ini bisa, seperti ini bisa,
ya kan? Kemudian ketika doa seperti ini juga bisa. Ini apalagi ketika kita dalam kondisi yang sangat butuhkan kepada Allah. Biasanya orang-orang ketika sholat istisqa maka doanya seperti ini, karena betul-betul agar Allah SWT mengeluarkan mereka dari kesulitan mereka. Allah alam bisawab. Kemudian termasuk sunnah, ya kan, ada berdoa dengan suara lirih, karena Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan dengan khufyah. Khufyah itu suara lirih, tersembunyi dari orang, bukan dikeraskan orang lain sampai mendengarkan, enggak, dia sendiri, ya kan, yang mendengarkan, suaranya lirih, ya. Nah, Allah memerintahkan setiap hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa dengan suara yang lirih, tidak diperdengarkan serta tidak mengeraskannya, menyamarkan suara ketika berdoa. Ini termasuk etika dan ini termasuk ikhlas tingkat tinggi, ya. Jadi termasuk ikhlas tingkat tinggi, serta akan lebih memungkinkan dikabulkannya doa orang yang berdoa. Jadi memungkinkan dikabulkannya orang yang berdoa karena dengan suara lirih, bukan dengan suara keras. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kaum muslimin terdahulu telah demikian sungguh-sungguh dalam berdoa, namun suara doa mereka tidaklah terdengar. Doa mereka hanya berupa bisikan antara mereka dengan Rabb mereka, karena Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, surat Al-A'raf ayat 55. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini termasuk etika dalam berdoa, ya. Dan ini banyak faedahnya, ya kan. Kita akan lebih kuat dalam berdoa, kita akan tidak mudah lelah dalam berdoa, ya kan, lebih khusyuk, ya kan, jauh dibandingkan ketika kita berdoa dengan suara yang keras. Nah, termasuk sunnah doa di sini dalam berdoa adalah menghadirkan hati. Hati itu harus hadir, karena dia adalah salah satu sebab yang memungkinkan dikabulkannya doa. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 55 tadi, juga Al-A'raf ayat 56, wad'uhu khaufa wa tama'a, berserulah kepadanya, doalah kepadanya dengan rasa takut dan pengharapan, ya. Nah, karena doa ini disertai ketundukan hati, suara lirih, takut, pengharapan, mengharuskan, ya, dia menghadirkan hati. Jadi kalau dengan suara lirih, harap, nggak mungkin hatinya nggak hadir, mesti harus hadir. Ya, misalkan minta Rabbana atina fid dunya hasanah, hatinya harus hadir. Rabbana atina fid dunya hasanah, hatinya harus hadir. Fid dunya hasanah itu apa? Banyak, ya, seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Fid dunya hasanah itu bangun tidur sehat, ya, bangun tidur sehat, matanya, telinganya, kakinya, itu fid dunya hasanah. Kemudian bisa ke kamar mandi, buang air kecil, nggak sakit, nah itu fid dunya hasanah, ya, masih mendengarkan seruan adzan, fid dunya hasanah. Kemudian dia membangunkan istrinya gampang dibangunkan, Mi, sholat subuh, oh iya Bi, itu fid dunya hasanah. Tapi kalau istrinya susah dibangunkan, itu tidak termasuk fid dunya hasanah. Anaknya juga sama seperti itu. Pulang sholat subuh sudah ada kopi, ada makanan, gitu kan, itu fid dunya hasanah, karena istrinya sholihah, ya. Tapi kalau pulang masih belum ada, ya nggak apa-apa, mungkin masih sholat, ya. Tapi saatnya sarapan, sudah tersedia sarapannya, itu fid dunya hasanah. Tapi kalau sudah saatnya sarapan mau berangkat nggak ada juga sarapannya, berarti belum fid dunya hasanah. Jadi cakupannya luas. Berangkat kerja selamat, pulang kerja selamat,
Fi dunya hasanah. Lebih hasanah lagi berangkat kerja, pulang kerja dapat, ya kan, dapat tambahan rizki. Ya, itu namanya fi dunya hasanah. Pulang masih sehat, nggak celaka, itu namanya fi dunya hasanah. Tempat kerja nyaman, orang-orang yang jadi teman sejawat, ya kan, orang-orangnya enak, itu namanya fi dunya hasanah. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu hati harus hadir. Apalagi fil akhirati hasanah, hati juga harus hadir. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sedang kalian yakin diijabahi. Jadi harus ada yakin. Ya, hati hadir dan keyakinan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengijabahi doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, contohnya misalkan gini, ada orang mendoakan, ya kan, doa bareng gitu kan. Kemudian ditanya, tadi doanya apa? Enggak tahu doa apa tadi. Nah, itu berarti kan hatinya lalai. Ya, dia ngaminkan tapi dia tidak tahu apa yang diminta. Jadi ngaminkan dia tidak tahu apa yang diminta. Atau jangankan gitu, kadang doa sendiri karena sudah terbiasa doa tapi hatinya enggak hadir. Ya kan? Maka bagaimana doa kita akan diijabahi? Ya kan? Minta rizki yang luas, lapang, halal, ya kan? Tapi karena sudah terbiasa mengucapkan, ya kan, hatinya enggak hadir. Maka bagaimana doa kita akan diijabahi? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.